Suasana panggung yang tak terduga, Lesti Kejora terdiam. Jakarta, malam itu, 12 November 2025, panggung Dekademi 7 yang biasanya dipenuhi semangat dan haratan, mendadak berubah menjadi panggung penuh keheningan dan kejutan. Seorang finalis unggulan, Robby Jakarta, diumumkan sebagai peserta yang harus mengakhiri perjuangannya. Namun, bukan hanya pemirsa yang terkejut. Seorang juri utama dan ikon dangdut Indonesia, Lesti Kejora, terlihat terpaku. Ekspresi wajahnya sulit disembunyikan dari sorotan kamera. Lewat media sosial pribadinya, Lesti mencurahkan keterkejutannya. Ia menuliskan bahwa dirinya tak menyangka Robby akan tersenggol, terlebih setelah menampilkan performa yang menurutnya sangat kuat di babak top 8. Sebagai juri yang dikenal sangat vokal dan kritis, pernyataan Lesti memiliki bobot tersendiri. Ia bahkan menyebutkan bahwa masih ada beberapa peserta lain yang tampil jauh di bawah standar Robby malam itu. Ungkapan itu menjadi pernyataan berani dan memicu perdebatan di kalangan netizen dan pengamat musik dangdut. Pertanyaan pun bermunculan, apakah penilaian juri sudah cukup objektif? Atau ada faktor lain yang mempengaruhi hasil akhir malam itu? Namun, meskipun kecewa, Lesti tetap menutup pernyataannya dengan bijak. Ia berharap keputusan yang telah dibuat bersama oleh Dewan Juri adalah yang terbaik untuk kompetisi ini. Mungkin ini jalannya, tapi sebagai juri, saya hanya bisa berharap keputusan itu membawa manfaat bagi semua, tulisnya. Robby Jakarta, finalis favorit yang konsisten bersinar. Nama Robby Jakarta bukan nama baru di hati para penonton di Dekademi 7. Sejak awal kompetisi, peserta asal ibu kota ini dikenal dengan karakter vokalnya yang kuat, teknik bernyanyi yang mumpuni, dan pembawaan panggung yang karismatik. Robby mampu membawakan berbagai genre lagu dangdut dengan fleksibel, membuatnya mendapat banyak apresiasi dari para juri termasuk Lesti, Soimah, dan Dewi Persik. Di babak top 8, Robby tampil maksimal, membawakan lagu bertempo cepat dan lagu bernuansa mellow dalam 2 babak penampilan. Bahkan, beberapa juri memberikan standing ovation untuk penampilannya yang emosional dan teknis. Tak sedikit fans yang menjuluki Robby sebagai underdog yang bersinar, karena ia kerap tampil konsisten namun tidak banyak menuai kontroversi, membuatnya dicintai karena murni bakat, bukan sensasi. Namun, realitas kompetisi tidak hanya ditentukan oleh performa panggung semata. Dukungan virtual gift dan sistem penyelamatan juri juga memainkan peran krusial. Dan di titik inilah, nasib Robby mulai menghadapi tantangan. Walau tampil luar biasa, perolehan gift-nya tak cukup tinggi untuk menjamin kelolosan otomatis, sebuah celah kecil yang ternyata berdampak besar. Ramalan Lesti yang meleset, prediksi tak sesuai realita. Lesti Kejora, sebagai juri sekaligus penyanyi dangdut papan atas, dikenal memiliki intuisi tajam dalam memprediksi siapa yang akan bertahan di panggung kompetisi. Dalam beberapa sesi siaran langsung sebelumnya, Lesti pernah menyebut Robby sebagai kuda hitam yang layak menembus top 5 besar. Menurut Lesti, Robby memiliki keunikan suara dan pemahaman musik yang tidak dimiliki peserta lain. Oleh karena itu, tersingkirnya Robby justru menjadi ironi bagi Lesti pribadi. Dalam pernyataan di Instagram story-nya, Lesti menuliskan, "Robby malam ini tampil luar biasa. Saya yakin dia akan lolos, tapi hasil berkata lain." Ungkapan ini menuai banyak respon simpati dari netizen. Banyak yang menyatakan bahwa prediksi Lesti mewakili suara hati mereka sebagai penonton yang merasa kehilangan. Namun, Lesti juga menyadari bahwa sistem kompetisi tetaplah berjalan sesuai aturan. Dan meskipun nalurinya mengatakan Robby akan bertahan, keputusan juri malam itu telah melalui proses diskusi panjang. Ia menegaskan bahwa ia tidak bisa mengubah hasil yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Baginya, yang terpenting adalah bagaimana Robby bisa terus melanjutkan karir di luar panggung DA7. Konser Result Show, malam penuh ketegangan dan harapan. Konser Result Show Dekademi 7 malam itu menjadi salah satu yang paling menegangkan sepanjang musim.
Disiarkan langsung dari Studio 5 Indosiar, suasana panggung dibuat megah dengan efek cahaya dramatis dan dentuman musik yang membangun ketegangan. Seluruh finalis tampil 2 kali, memberikan penampilan terbaik mereka dalam 2 babak penilaian. Setelah semua tampil, penilaian dibagi menjadi 3 tahap, jumlah perolehan virtual gift dari penonton, penyelamatan oleh juri, dan terakhir adalah hasil musyawarah dewan juri jika masih ada peserta yang belum aman. Satu persatu nama finalis dipanggil dan dinyatakan lolos. Shakira Sidrap lolos otomatis berkat perolehan gift tertinggi. Disusul Mila, Bogor, Valen Pamekasan, Tasya Tangsel, Mutia Bone Bolango, Arbil Asahan, dan April Cirebon yang masing-masing diselamatkan oleh juri. Hingga akhirnya tinggal 1 nama tersisa. Dan ketika nama Robby diumumkan sebagai peserta yang harus tersingkir, suasana studio sejenak hening. Tak ada teriakan, hanya ekspresi terkejut dari peserta lain, para juri, dan tentunya penonton. Robby tersenggol, keputusan yang membuat banyak pihak bungkam. Pengumuman bahwa Robby Jakarta tersenggol menjadi titik klimaks dari malam result show di Academy 7. Banyak yang tak percaya bahwa peserta dengan kualitas suara mumpuni itu justru menjadi satu-satunya yang harus pulang. Para finalis lainnya yang tadinya bersorak atas kelolosan masing-masing tiba-tiba larut dalam suasana duka. Robby sendiri terlihat tenang saat namanya diumumkan, namun sorot matanya berbicara lain. Dalam wawancara singkat setelah acara, Robby mengaku sudah mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan. Kalau memang ini jalannya, saya ikhlas. Tapi jujur, saya merasa penampilan tadi sudah saya berikan sepenuhnya, ujarnya dengan suara bergetar. Keputusan ini menuai perdebatan. Banyak pengamat musik dangdut mempertanyakan, bagaimana sistem musyawarah juri bekerja ketika peserta kuat seperti Robby harus tereliminasi? Apakah ada faktor strategi dari para juri untuk menyelamatkan peserta yang lebih lemah agar kompetisi lebih seimbang? Atau memang Robby hanya kalah di aspek vote dan popularitas? Yang jelas, malam itu menjadi pembuktian bahwa ajang pencarian bakat tidak semata tentang talenta, tapi juga tentang dinamika kompetisi, dukungan publik, dan pertimbangan teknis yang rumit. Reaksi publik, netizen bertanya, ada apa dengan juri? Setelah acara berakhir, media sosial langsung dipenuhi reaksi publik. Kata kunci, Robby tersenggol dan Lesti Kejora menjadi trending di berbagai platform. Banyak netizen mempertanyakan keputusan dewan juri. Beberapa akun fanbase bahkan memposting ulang klip penampilan Robby malam itu untuk membuktikan bahwa kualitasnya layak melaju ke babak berikutnya. Salah satu pengguna menulis, kalau penampilan Robby yang sebagus itu masih bisa tersenggol, lalu apa kriteria lolosnya? Komentar tersebut mendapatkan ribuan like dalam hitungan jam. Beberapa lainnya menyoroti bahwa Robby tidak memiliki drama panggung seperti peserta lain, yang membuatnya mungkin kurang disorot di luar performa murni. Namun tidak sedikit pula yang membela keputusan juri. Mereka berpendapat bahwa semua peserta memiliki kelebihan masing-masing dan persaingan memang semakin ketat. Di titik ini, satu kesalahan kecil bisa fatal. Ini bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi siapa yang paling stabil, tulis seorang pengamat musik dangdut di salah satu platform video. Reaksi publik yang demikian masif menunjukkan betapa besar pengaruh Robby terhadap kompetisi ini. Ia tidak hanya mengisi ruang panggung, tapi juga hati para penonton. Sikap terpuji Robby, menghormati keputusan, tak menyalahkan siapapun. Di tengah badai kekecewaan yang melanda para pendukung dan juri, Robby justru menunjukkan sikap luar biasa. Ia tidak menuding sistem, tidak menyalahkan juri, bahkan tidak menyiratkan ketidakadilan. Sebaliknya, Robby tampil sebagai figur yang dewasa dan penuh rasa syukur. Dalam pernyataan usai acara, ia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung perjalanannya. Terima kasih kepada keluarga saya, semua yang sudah vote, kirim gift, dan tentu saja kepada Indosiar dan para juri. Ini pengalaman yang gak akan saya lupakan seumur hidup, katanya sambil menahan air mata.
Sikap ini mendapatkan banyak pujian. Lesti Kejora, melalui unggahan story lanjutannya, mengatakan bahwa ia semakin menghormati Robby, bukan hanya karena suaranya, tapi karena karakternya. Anak ini besar jiwanya. Dunia luar harus tahu, dia layak sukses, tulis Lesti. Banyak netizen juga menuliskan bahwa Robby adalah pemenang hati meskipun tidak membawa pulang trofi. Ia membuktikan bahwa dalam dunia hiburan yang keras masih ada ruang bagi ketulusan dan jiwa besar. Di balik keputusan juri, sistem penilaian yang rumit dan rentan kritik. Sistem penilaian di The Academy 7 tidak hanya bergantung pada suara juri atau voting pemirsa. Kombinasi antara virtual gift, penyelamatan juri, dan musyawarah akhir menjadikan proses eliminasi lebih kompleks. Namun justru disinilah celah ketidakpuasan publik muncul. Menurut informasi resmi, juri diberikan hak untuk menyelamatkan beberapa peserta dengan mekanisme rotasi. Artinya, tidak semua juri bisa menyelamatkan peserta favoritnya di waktu bersamaan. Di sisi lain, pemilik gift tertinggi otomatis lolos, terlepas dari kualitas penampilan malam itu. Kondisi ini menciptakan situasi di mana Robby, meski tampil memukau, tidak memiliki posisi aman. Musyawarah juri dilakukan tertutup dan tidak ditayangkan secara langsung. Hal ini menimbulkan spekulasi liar di kalangan penonton. Beberapa mempertanyakan apakah keputusan tersebut benar-benar berdasarkan performa atau lebih pada kebutuhan drama TV yang menggugah emosi. Namun dari sisi juri, sistem ini diklaim adil karena mempertimbangkan banyak aspek. Salah satu juri, Soimah, sempat mengatakan dalam sesi terpisah bahwa keputusan menyelamatkan peserta bukan hanya karena mereka lemah, tapi karena ada potensi yang belum tergali dan membutuhkan kesempatan kedua. Para finalis yang lolos, siapa lawan terkuat di top 7? Dengan tersingkirnya Robby, maka 7 nama resmi yang lolos ke top 7 adalah Shakira, Sidrap, Mila, Bogor, Valen, Pamekasan, Tasya, Tangerang Selatan, Mutia, Bone Bolango, Arbil, Asahan, dan April, Cirebon. Dari ketujuh peserta ini, beberapa sudah mencuri perhatian sejak awal kompetisi. Shakira menjadi unggulan utama setelah mendominasi perolehan gift. Gaya bernyanyinya yang energik dan wajah khas Indonesia Timur menjadikannya favorit publik. Mila dikenal dengan teknik vokal matang dan pembawaan elegan. Sementara Valen kerap tampil dengan interpretasi emosional yang membuat penonton menangis. Namun, tanpa kehadiran Robby, dinamika kompetisi berubah drastis. Beberapa penggemar menilai bahwa keseimbangan kualitas peserta agak timpang. Ini membuat prediksi top 5 menjadi sulit ditebak. Apakah sistem akan kembali mengejutkan dengan hasil-hasil tak terduga? Atau justru top 7 kali ini akan berlangsung mulus sesuai ekspektasi? Yang jelas, panggung The Academy kini memasuki fase akhir dan setiap langkah para peserta akan semakin menentukan. Penutup, apakah ini akhir atau awal baru bagi Robby? Bagi Robby Jakarta, tersingkir dari ajang besar seperti The Academy 7 tentu bukan hal mudah. Namun, sejarah telah membuktikan bahwa tidak semua juara pertama adalah yang paling bersinar setelah kompetisi. Banyak nama besar lahir justru dari mereka yang tersingkir lebih awal, tapi memanfaatkan panggung sebagai batu loncatan. Penutup, apakah ini akhir atau awal baru bagi Robby? Bagi Robby Jakarta, tersingkir dari ajang besar seperti The Academy 7 tentu bukan hal mudah. Namun, sejarah telah membuktikan bahwa tidak semua juara pertama adalah yang paling bersinar setelah kompetisi. Banyak nama besar lahir justru dari mereka yang tersingkir lebih awal, tapi memanfaatkan panggung sebagai batu loncatan. Dengan karakter suara yang khas, pembawaan panggung yang kuat, dan kepribadian rendah hati, Robby memiliki semua modal untuk menapaki industri musik lebih jauh. Bahkan beberapa label rekaman dan produser telah mulai melirik Robby menyadari potensi besar yang ia miliki. Pesan Lesti Kejora pun menjadi penyemangat. Jangan anggap ini akhir. Justru ini mungkin gerbang pembuka jalan Robby yang lebih besar di luar sana, ujarnya. Dan bagi para penonton, episode ini bukan sekedar kompetisi biasa. Ini adalah pengingat bahwa musik,
talenta, dan emosi sejati kadang tidak ditentukan oleh trofi atau voting.